Tanggal 3 September tahun 1944. Betapa malam yang mengerikan, tampaknya roh-roh jahat sedang menyerang dunia. Meriam-meriam membombardir, guntur dan halilintar, mara bahaya, ketakutan, penderitaan sebab aku terbaring di atas tempat tidur yang bukan kepunyaanku. Dan di tengah semua ini, ada Maria, bagai sekuntum bunga putih yang manis di antara api dan berbagai masalah. Ia tampak sedikit lebih dewasa dari penglihatan kemarin, namun masih seorang gadis muda dengan rambut warna terangnya yang dikepang di atas bahunya. Gaunnya putih dan senyumnya lembut dan tersipu, seulas senyum mendalam pada misteri mulia yang tersembunyi dalam hatinya. Aku melewatkan malam itu dengan membandingkan penampilannya yang lembut dengan keganasan dunia serta merenungkan perkataannya kemarin pagi, sebuah madah cinta kasih yang hidup, dibandingkan dengan keganasan kedengkian manusia. Pagi ini, dalam keheningan kamarku, aku melihat penglihatan berikut. Maria masih di bait Allah. Ia sekarang sedang keluar bersama para gadis lainnya dari bagian dalam bait Allah. Pastilah ada suatu upacara sebab ada bau dupa di udara yang berwarna merah sementara matahari terbenam. Pastilah waktu itu akhir bulan Oktober, sebab langit, yang sudah tenang jernih seperti biasa pada hari-hari cerah bulan Oktober, menaungi kebun-kebun Yerusalem, di mana daun-daun coklat kekuningan yang akan segera gugur menambah bintik-bintik merah keemasan pada hijau perak pohon-pohon zaitun. Kerumunan itu, bukan, rombongan para perawan berpakaian putih, melintasi halaman belakang. Lalu mendaki anak-anak tangga, melewati sebuah serambi dan memasuki sebuah halaman bujur sangkar lain, yang tidak begitu megah, tanpa pintu terkecuali pintu yang menghantar masuk ke dalamnya. Tentunya itu adalah halaman yang dialokasikan bagi pemukiman kecil para perawan yang dipersembahkan ke bait Allah, sebab tiap-tiap gadis bergerak menuju biliknya masing-masing, bagai merpati kecil menuju sarangnya. Mereka seperti sekawanan merpati yang berpisah sesudah berkumpul bersama. Mereka semua berbicara dalam suara yang pelan namun ceria, sebelum berpisah. Maria diam. Sebelum meninggalkan para gadis lainnya, ia menyampaikan salam perpisahan penuh kasih kepada mereka dan lalu pergi menuju bilik kecilnya di suatu sudut di sebelah kanan. Salah seorang guru, seorang perempuan tua, tapi tidak setua Hana anak Fanuel, menghampirinya. Maria, imam besar ingin bertemu denganmu. Maria memandang perempuan itu dengan agak terkejut. Namun tidak bertanya apa-apa, ia hanya menjawab, aku akan segera pergi. Aku tidak tahu apakah aula besar, yang dimasukinya, adalah rumah imam besar atau apakah aula itu bagian dari pemukiman para perempuan yang ada di bait Allah. Yang aku tahu aula itu luas dan terang, ditata indah. Selain imam besar, seorang yang berwibawa dalam jubahnya, ada juga Zaharia dan Hana anak Fanuel. Maria membungkuk di ambang pintu dan tidak masuk sampai imam besar berkata kepadanya, masuklah, Maria. Jangan takut. Maria berdiri tegak kembali dan dengan perlahan melangkah maju. Bukan karena ia enggan, tetapi karena suatu kehikmatan tak disengaja, yang membuatnya lebih seperti seorang perempuan dewasa. Hana tersenyum padanya untuk membesarkan hatinya dan Zaharia menyapanya, damai bagimu, sepupu. Imam besar mengamatinya dengan amat cermat dan lalu ia berkata kepada Zaharia, ia jelas dari keturunan Daud dan Harun. Anakku, aku tahu akan rahmat dan kebaikanmu. Aku tahu bahwa setiap hari kau bertumbuh dalam rahmat dan pengetahuan di hadapan Allah dan manusia. Aku tahu bahwa suara Allah membisikkan perkataan termanisnya kepada hatimu. Aku tahu bahwa kau adalah bunga bait Allah dan bahwa seorang kerub ketiga ada di hadapan loh hukum Allah sejak kau di sini. Dan aku ingin keharumanmu terus membubung bersama dupa setiap hari. Tetapi hukum berkata lain, kau bukan lagi seorang gadis kecil, melainkan seorang perempuan. Dan setiap perempuan di Israel harus menjadi seorang istri untuk melahirkan seorang putra bagi Tuhan. Kau harus mentaati perintah hukum. Janganlah takut, janganlah malu tersipu. Aku tahu akan kebangsawananmu. Hukum yang menetapkan bahwa kepada setiap laki-laki harus diberikan seorang perempuan dari kaumnya sendiri akan melindungimu.
Akan tetapi bahkan meski tak ada ketentuan demikian, aku akan melakukannya, agar darahmu yang luar biasa tak dirusakkan. Tidakkah kau mengenal seorang dari kaummu, Maria, yang bisa menjadi suamimu? Maria mengangkat wajahnya yang memerah. Matanya berkilau oleh air mata yang mulai muncul dan dengan suara gemetar ia menjawab, tidak seorang pun. Tidaklah mungkin baginya untuk mengenal seseorang, sebab ia datang ke sini ketika masih kanak-kanak dan suku Daud telah ditindas begitu hebat dan tersebar begitu luas untuk memungkinkan cabang-cabang yang berbeda berkumpul bagai daun-daun sekeliling palma raja, kata Zaharia. Jika demikian kita akan serahkan pilihan pada Allah. Air mata yang telah berusaha ditahan Maria sejauh itu, tumpah membanjir dan membasahi bibirnya yang gemetar. Ia memandang penuh permohonan kepada gurunya. Maria telah mengkonsekrasikan dirinya kepada Tuhan demi kemuliaannya dan demi keselamatan Israel. Ia masih seorang kanak-kanak kecil yang baru belajar membaca dan menulis dan ia telah mengucapkan nazarnya, kata Hana, berusaha menolongnya. Itukah sebabnya mengapa kau menangis? Bukan karena kau ingin menolak hukum, hanya karena itu, bukan yang lain. Aku akan mentaatimu, Imam Allah. Ini menegaskan apa yang selalu disampaikan kepadaku mengenaimu. Telah berapa lama kau mengkonsekrasikan diri kepada Tuhan? Selamanya demikian, aku pikir. Aku masih belum di bait Allah ini, dan aku telah mempersembahkan diriku kepada Tuhan. Tetapi bukankah kau kanak-kanak kecil yang datang 12 tahun yang lalu dan memohon kepadaku untuk diizinkan masuk? Baik, jadi, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau telah menjadi milik Allah waktu itu? Jika aku mengingat masa lalu, aku mendapati diriku dikonsekrasikan. Aku tidak ingat bila mana aku dilahirkan, pula aku tidak ingat bagaimana aku mulai mengasihi bundaku dan mengatakan kepada bapakku, "Bapak, aku putrimu." Tapi aku ingat bahwa aku memberikan hatiku kepada Allah, meski aku tidak tahu bila mana itu dimulai. Mungkin bersamaan dengan kecupan pertama yang dapat aku berikan, dengan kata pertama yang aku belajar mengatakannya. Dengan langkah pertama yang aku jejakkan, ya, aku pikir aku mendapatkan kenangan pertamaku akan kasih bersamaan dengan langkah mantap pertamaku. Rumahku, dekat rumah ada sebuah taman penuh bunga-bungaan, dan ada sebuah kebun buah-buahan dan beberapa ladang, dan ada sebuah mata air di belakang, di bawah bukit, dan air membual dari sebuah batu karang berongga yang membentuk sebuah groto, sama dengan gua, yang penuh tanaman herbal yang panjang dan tipis yang terjuntai membentuk air terjun kecil hijau di mana-mana dan tanam-tanaman itu tampak menangis karena pada daun-daunnya yang kecil tipis, yang kelihatan seperti suatu karya sulaman, terdapat tetes-tetes kecil air dan ketika tetesan-tetesan itu menetes mereka berdenting bagai lonceng-lonceng kecil. Juga mata air tampak bernyanyi. Dan di sana ada burung-burung pada pohon-pohon zaitun dan apel di atas mata air dan merpati-merpati putih biasa datang dan membasuh diri dalam air jernih sumber air. Aku tiada lagi memikirkan semua itu, sebab aku telah mempersembahkan segenap hatiku kepada Allah dan terkecuali bapa dan bundaku, yang aku kasihi dalam hidup dan mati, semua hal duniawi lainnya telah lenyap dari hatiku. Akan tetapi engkau membuatku memikirkannya. Aku harus menemukan bila mana aku memberikan diriku kepada Allah, dan kenangan akan tahun-tahun pertamaku datang kembali ke dalam benakku. Aku mencintai groto itu, sebab aku mendengar sebuah suara yang lebih manis dari gemericik air dan kicau burung-burung, yang mengatakan kepadaku, "Datanglah, kekasihku." Aku menyukai tanam-tanaman herbal itu yang bertabur tetes-tetes berlian yang kemilau dan berdenting, sebab aku dapat melihat dalam mereka tanda dari Tuhanku dan aku biasa berkata kepada diriku, "Wahai jiwaku, lihatlah betapa besar Allahmu, Ia yang menciptakan pohon-pohon aras Libanon bagi burung-burung Raja Wali, juga menciptakan dedaunan kecil ini yang merunduk di bawah beban seekor nyamuk kecil dan Ia menciptakannya bagi sukacita matamu dan sebagai perlindungan bagi kaki mungilmu." Aku menyukai keheningan dari hal-hal yang murni itu, angin sepoi-sepoi, air yang keperakan, kemurnian burung-burung merpati. Aku menyukai kedamaian yang menaungi groto kecil itu,
dan yang turun lewat pohon-pohon apel dan zaitun, yang sekarang penuh bunga, lalu syarat dengan buah yang lezat. Dan aku tidak tahu, suara itu tampaknya berkata kepadaku, ya, kepadaku seorang, datanglah, zaitun yang cantik, datanglah, apel yang manis, datanglah, mata air yang tersembunyi, datanglah. Merpatiku, sungguh manis kasih seorang bapa, sungguh manis kasih seorang bunda, sungguh manis suara mereka memanggilku, akan tetapi ini, yang ini. Oh, dalam firdaus duniawi aku pikir bahwa dia, sama dengan perempuan itu, yang menjadi berdosa. Mendengarnya demikian, dan aku tidak mengerti bagaimana dia dapat memilih suara desisan daripada suara kasih ini. Bagaimana dia dapat menginginkan pengetahuan yang lain yang bukan Allah. Dengan bibirku yang masih merasakan air susu bundaku, namun dengan hatiku penuh madu surgawi. Aku lalu berkata, ini aku datang, aku ini milikmu, tak seorang pun akan memiliki tubuhku, hanya engkau, Tuhanku, pun jiwaku tiada akan memiliki kasih yang lain. Dan sementara berkata demikian, tampak olehku bahwa aku tengah mengatakan lagi hal-hal yang telah dikatakan dan bahwa aku tengah menggenapi suatu ritus yang telah digenapi, dan bahwa mempelai yang dipilih bukanlah seorang asing bagiku, sebab aku telah mengenal semangatnya dan penglihatanku telah dibentuk dalam terangnya dan kemampuanku untuk mengasihi telah digenapi dalam pelukannya. Bila manakah, aku tidak tahu, di luar kehidupan, aku akan mengatakannya demikian, sebab aku merasa selalu memilikinya, dan bahwa ia selalu memilikiku, dan bahwa aku ada sebab ia menghendakiku demi sukacita rohnya dan rohku. Sekarang aku taat kepadamu, ya Imam, akan tetapi sudilah katakan kepadaku bagaimana aku harus bersikap. Aku tidak lagi memiliki bapa pun bunda, sudi jadilah pembimbingku. Allah akan memberikan kepadamu suamimu dan ia pastilah seorang yang kudus. Sebab kau telah mempercayakan dirimu kepada Allah. Kau akan mengatakan kepadanya mengenai nazarmu, dan apakah ia akan setuju? Aku harap begitu. Berdoalah, anakku, agar dia dapat memahami hatimu. Pergilah sekarang, semoga Allah selalu besertamu. Maria undur diri bersama Hana. Zaharia tetap tinggal bersama imam besar. Penglihatan berakhir demikian.